Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulun azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Kampung ini yang hati muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Mampunya kita meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini merupakan nikmat yang luar biasa. Tentu kamu ini harapan kita, ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar melahirkan takwa. Karena memang seperti itu yang Allah gambarkan dalam Al-Baqarah 21. Allah perintahkan kita beribadah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kaum mukminin yang hati muliakan, dalam kesempatan yang terbatas ini, pesan takwa yang ingin Khatib sampaikan buat kita semua, buat Khatib yang menyampaikan, buat kita yang mendengarkan. Kita lihat firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 174. Allah yang menjadikan kita, Allah yang mendesain kita, tahu betul apa yang kita rasakan, tahu betul apa yang kita pikirkan. Banyak di antara kita, termasuk Khatib sendiri, ketika kita melihat orang-orang durhaka tapi hidupnya nyaman, hidupnya nikmat, apapun yang dia kerjakan di dunia ini sepertinya tidak ada halangan. Sukses karirnya, sukses anaknya, tapi kita lihat dia jauh dari Allah. Kok bisa orang yang jauh dari Allah tapi bisa menikmati kesuksesan di dunia? Inilah Allah jawab apa yang kita rasakan itu di Ali Imran ayat 174. Apa kata Allah kaum mukminin? Wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairu li anfusihim. Apa kata Allah bagi kita yang berpikir ketika melihat orang-orang durhaka tapi hidupnya sukses? Apa kata Allah? Wala yahsabanna allazina kafaru. Dan jangan sekali-kali kamu mengira, jangan pernah kita sekalipun mengira, terfikir dalam hati kita, orang-orang kafir itu, orang-orang ingkar yang hidupnya nikmat itu, annama numli lahum khairu li anfusihim, bahwa dengan waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik bagi mereka. Ini jawabannya. Orang-orang ingkar, orang-orang yang durhaka itu hidupnya nikmat, hidupnya tentram. Allah katakan Allah sedang memberi penangguhan kepada mereka. Bukan Allah biarkan, tapi Allah memberi penangguhan.
Innama numli lahum liyazdadu isma. Sesungguhnya dengan waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar makin bertambah dosa mereka. Tambah rekeningnya, tambah durhaka dia, tambah makmur dia, tambah tidak peduli dengan dia anak yatim. Allah biarkan seperti itu. Dan Allah kunci ayat ini, walahum azabun muhin, dan mereka pasti akan mendapatkan azab yang menghinakan. Ini Allah gambarkan kepada kita. Maka mulai sekarang ini, setelah kita dengar Ali Imran 178 ini, kalau hidup kita aman-aman, tapi kita jauh dari Allah, segeralah taubat. Itu bukan aman, itu penangguhan. Karena Allah mengatakan, Allah sengaja membiarkan. Kemudian apa kata Allah? Walahum azabun muhin, dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Ini Ali Imran 178. Kemudian Allah gambarkan lagi di Ali Imran 179. Orang-orang yang taat, orang-orang yang ikut aturan Allah, sepertinya banyak sekali ujiannya, banyak cobaannya. Makanya juga jawabannya, kenapa orang itu salat, orang itu taat kepada Allah, kok seperti melarat hidupnya, banyak persoalannya. Apa yang kita pikirkan itu Allah tahu, karena Allah yang mendesain kita. Yang kita pikirkan itu Allah berikan jawabannya di Ali Imran 179. Apa kata Allah? Ma kana Allahu yadharul mu'minina ala ma antum alaihi. Apa kata Allah? Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini. Allah tidak akan membiarkan persoalan-persoalan kita yang sepertinya rumit serumit-rumitnya. Allah mengatakan, Allah tidak membiarkan kita seperti ini. Hatta yamizal khabisa minat thayyib. Sehingga Allah bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Sengaja Allah buat seperti ini. Orang beriman yang istiqomah dengan ketaatannya, Allah uji dia. Ini cara Allah membuatnya. Ketika ada orang yang taat kepada Allah, hari ini dia taat, besok dia taat, tahu-tahu ada persoalannya hidupnya di dunia ini, kemudian dia tidak taat lagi. Maka Allah katakan ini, kenapa dia tidak taat lagi? Dia tidak istiqomah. Karena sengaja Allah mau lihat mana yang benar-benar istiqomah dalam ketaatan, mana yang berpaling. Maka ketika kita sudah taat, apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, tetap taat. Karena memang itu Allah katakan di sini, hatta yamizal khabisa minat thayyib, sehingga Allah tahu, Allah membedakan mana yang khabisa, yang buruk, mana yang minat thayyib, mana yang baik. Maka tetaplah baik apapun persoalan yang menimpa kita. Kemudian Allah mengatakan di sini, wa ma kana Allahu liyusbi'akum 'alal ghaibi, dan Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib. Allah tidak menampakkan apa yang kejadian besok lagi Allah tidak nampakkan. Ada hadiah yang Allah berikan kepada kita, tapi Allah tidak nampakkan. Maka sengaja Allah sebut ini ketika kita melarang, tapi taat, tetaplah taat walaupun melarang, karena Allah akan berikan hadiah kepada kita. Walakin Allah yajtabi, tapi Allah memilih mir rusulihi, di antara rasul-rasulnya mayyasa, yang dia kehendaki. Memang ada di antara rasul-rasul itu yang sebagian yang tahu dengan yang gaib, kemudian menginformasikan kepada kita. Maka kata Allah apa? Fa'aminu billahi wa rusuli. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Rasul mengatakan ada neraka, percayalah ada neraka itu. Rasul mengatakan ada surga, percayalah ada surga itu. Lihat kamu ini, kemudian Allah mengatakan di sini luar biasa ayat ini. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Jika kamu tetap beriman apapun kondisimu, kemudian tetap bertakwa apapun kondisimu, falakum ajrun azim, maka kamu akan mendapatkan pahala yang besar. Sekarang terpulang kepada kita, apakah kita ingin ajrun azim, pahala yang besar, atau azabul muhin, azab yang menghinakan? Allah biarkan kita sukses tapi tidak taat, kita mendapatkan azab yang menghinakan. Tapi kita istiqomah dengan apapun ujian-ujian yang ada, Allah berikan ajrun azim, pahala yang besar.
terpulang kepada kita, mau dihinakan atau mau mendapatkan pahala yang besar, terpulang kepada Khatib dan kita semua. Faqabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum ini yang dimuliakan di khutbah kedua ini, tapi ingatkan kita akan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 185. Mudah-mudahan ayat ini benar-benar menyertakan khatib dan kita semua untuk apa kita hidup di muka bumi ini. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Khatib pasti akan mati. Kaum mukmin pasti akan mati. Ketika ada orang meninggal dunia, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasakan sebentar lagi orang pun akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuk kita. Camkan betul ayat ini. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan akan kami berikan sempurna balasan yaumul kiamat, pada hari kiamat. Kejahatan kita sempurna dibalas nanti di akhirat, kebaikan kita sempurna nanti akan dibalas di akhirat. Lihat apa kata Allah? Faman zuziha anin nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa dukhulil jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, itulah orang yang sukses. Jadi kalau ingin tahu kita sukses atau tidak, bukan ketika di dunia ini, tapi ketika meninggal dunia, kita masuk ke surga, terhindar dari api neraka, faqad faza, itulah orang yang sukses. Kenapa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang memperdaya. Luar biasa. Ali Imran 185 ini mudah-mudahan menyatakan khatib dan kita semua segeralah kita taubat sebelum terlambat. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi fir warham wa anta ghairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.